Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adelia Aprinanda, Adelita Putri Lestari, Mikael Julio Sonda. Bumi Sahara. Di sini kami akan membahas tentang sistem koloid. Sistem koloid adalah campuran homogen antara fase terdispersi dan medium pendispersi. Tetapi fase terdispersinya bukan dalam bentuk molekuler, melainkan gabungan dari beberapa molekul. Secara kasat mata, bentuk fisik koloid sama seperti bentuk larutan, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, campuran ini sebenarnya tidak homogen. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan campuran yang tergolong koloid. Misalnya, susu, santan, sabun, selai, mentega, dan mayones. Bahkan di dalam awan juga ditemukan senyawa koloid. Untuk lebih rinci, berikut ini ulasan mengenai pengertian koloid menurut para ahli beserta sifat-sifat, jenis, dan contohnya. Berikut ini terdapat sejumlah pendapat mengenai pengertian koloid menurut para ahli, yaitu purba. Pengertian koloid adalah suatu campuran zat heterogen dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid fase terdispersi yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain. Medium pendispersi atau pemecah berukuran partikel koloid berkisar antara 1 sampai 100 nm. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter, panjang, lebar, maupun tebal dari suatu partikel. Retnowati, koloid merupakan sistem dispersi yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil daripada suspensi atau campuran kasar. Kamaludin, koloid terdiri dari dua bentuk, yaitu fase terdispersi atau zat yang didispersikan, dan medium pendispersi, medium yang digunakan untuk mendispersikan. Setelah mengetahui pengertian koloid, berikut ini terdapat beberapa sifat-sifat koloid, yaitu 1. Efek tindal. Efek tindal adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. 3. Absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid. 3. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak, sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. 4. Dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. 5. Elektroporesis. Elektroporesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Contoh koloid yang kami ambil di dalam kehidupan sehari-hari adalah santan. Santan termasuk ke dalam jenis koloid, emulsi, fase terdispersi, cair, fase pendispersi, cair. Yang pembahasan dari kelompok kami mengenai sistem koloid. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.